Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Ali Faryanda, mahasiswi Universitas Negeri Padang, Prodi Manajemen Pajak D3. Kali ini saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pajak dengan dosen pengampu Ibu Rani Sofia SPD MD. Baiklah, saya memilih topik analisis pemilihan metode persediaan. Saya Fatih Ali Faryanda dengan NIM 192333032 akan sedikit menjelaskan tentang pajak sedikit. Salah satu pendapatan negara adalah melalui penerimaan pajak. Pada dasarnya, pajak-pajak tersebut bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Karena dengan membayar pajak berarti menambah pengeluaran perusahaan yang mengakibatkan menurunnya laba perusahaan. Namun pengeluaran pajak ini dapat dihemat menggunakan perencanaan pajak. Salah satunya yaitu melalui pemilihan metode penilaian persediaan. Di lingkungan kerja, saya selaku tax planner beberapa kali mendapatkan pertanyaan mengenai metode penilaian persediaan mana yang dapat menghemat pajak antara metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang. Setelah berusaha mendapatkan referensi melalui beberapa literatur penelitian dan beberapa website, ternyata ada beberapa perbedaan pendapat. Dengan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh masing-masing penelitian, ada yang mengungkapkan bahwa metode FIFO bisa menghemat dan ada yang mengungkapkan bahwa metode rata-rata bisa menghemat pajak. Perbedaan inilah yang mendasari dilakukannya penelitian yang berjudul Analisis Pemilihan Metode Penilaian Persediaan untuk Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada CV Galaxy Mas, yaitu perusahaan kita sendiri, dengan saya selaku tax planner pada perusahaan tersebut. Informasi yang ingin didapatkan dari penelitian ini berkaitan dengan pemilihan metode penilaian persediaan, yaitu metode FIFO dan metode rata-rata, yang efisien dalam menghemat pembayaran pajak penghasilan tahunan, pajak penghasilan tahunan badan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode deskriptif. Artinya penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis pada data yang telah diperoleh dan dijelaskan secara deskriptif. Populasi dan sampel penelitian adalah persediaan perusahaan kita sendiri, yaitu CV Galaxy Mas tahun 2018. Cara pengumpulan data yaitu melalui wawancara pada pihak internal perusahaan, yaitu pada kita, observasi secara langsung di perusahaan kita. CV Galaxy Mas mengenai perusahaan kita yaitu CV Galaxy Mas mengenai pencatatan persediaan dan dokumentasi berupa catatan dan laporan yang ada di perusahaan. Pengukurannya dilakukan menggunakan tarif pajak yang telah dijelaskan pada tarif pajak PPh Badan. Cara pengambilan sampelnya menggunakan sampling jenuh. Artinya, seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu editing, kalkulasi, dan tabulasi. Di sini saya akan menjelaskan metode rata-rata tertimbang itu apa. Metode rata-rata tertimbang adalah metode perhitungan harga pokok persediaan di mana semua persediaan barang yang keluar untuk dijual dan produksi dibebani dengan harga produk rata-rata. Dengan harga pokok rata-rata. Anggapan yang dipakai dalam metode ini adalah BDP awal periode. Proses menjadi produk jadi bersamaan dengan bahan atau unit yang masuk proses periode ini. Tidak ada perbedaan antara produk selesai yang berasal dari PDP awal dengan produk selesai yang berasal dari produksi baru. Hanya ada satu macam harga produksi untuk seluruh produksi selesai, yaitu harga produksi rata-rata tertimbang. Dengan anggapan ini, maka perhitungan harga pokok persediaan dilakukan dengan menambahkan biaya yang melekat pada PDP awal dengan biaya yang terjadi selama periode ini, kemudian dibagi dengan UP.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode FIFO. Metode FIFO atau First In First Out adalah metode perhitungan harga pokok persediaan di mana yang menjadi pertimbangan utama adalah urutan terjadinya. Jadi harga pokok persediaan dibebankan berdasarkan dengan urutan terjadinya. Pembebanan harga pokok terhadap barang yang dijual dan dipakai adalah harga pokok yang terlebih dulu, kemudian yang masuk berikutnya. Demikian juga dengan persediaan akhir dibebani dengan harga pokok terakhir. Metode FIFO menganggap persediaan PDP awal akan diproses terlebih dahulu sampai menjadi produk jadi, baru kemudian memproses produk yang baru masuk di departemen. Unit PDP awal dilaporkan secara terpisah dari unit produk yang baru masuk proses. Biaya yang berhubungan dengan PDP awal dibedakan dengan biaya produk jadi yang berasal dari unit masuk proses pada periode yang bersangkutan. Adanya pemisahan tersebut, maka perhitungan unit produk ekuivalen juga dipisahkan. Berdasarkan analisis dan pembahasan kita kali ini, dilakukanlah mengenai penilaian persediaan metode FIFO dan metode rata-rata serta pengaruh terhadap laporan laba rugi perusahaan kita, yaitu CV Galaxy Mas. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode FIFO dan metode rata-rata dalam penilaian persediaan berpengaruh pada hasil perhitungan laba sebelum pajak. Dalam kasus perusahaan kita, metode rata-rata menghasilkan laba yang lebih rendah sehingga berpengaruh pada PPH terutang menjadi lebih rendah juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen sudah tepat dalam memilih metode penilaian persediaan. Dalam kasus perusahaan ini, metode penilaian persediaan yang lebih efisien dalam menghemat PPH badan yaitu metode rata-rata. Dalam dua perhitungan yang telah dilakukan, metode rata-rata selalu menghasilkan PPH terutang lebih rendah pada perhitungan PPH badan dengan tarif 25% atau omset di atas 50 miliar. Jadi seperti itu pembahasan kita kali ini. Apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya Fatia Livarianda selaku tax planner perusahaan CV Galaxy Mas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.